wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Artinya mereka orang mulia itu mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri, sekalipun mereka itu sendiri butuh. Mungkin ada yang bertanya bahwa bagaimana mengakurkan ayat yang mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Tentu ayat ini tidak bertentangan, karena orang yang mampu mengedepankan kepentingan orang lain sudah merupakan salah satu bahagian amalan yang menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallahi ta'ala, qaribun minan nari, qaribun minal jannati, ba'idun minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sementara wal bakhilu, orang yang bakhil, ba'idun minallahi, ba'idun minan nasi, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang bakhil itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wal jahilus sakhiyyu ahabbu ila Allah ta'ala minal 'abidil bakhili. Seorang dermawan yang tidak berilmu, dermawan yang tidak berilmu lebih dicintai oleh Allah dibanding seorang ahli ibadah tapi kikir. Dermawan bodoh itu lebih dicintai oleh Allah dibanding ahli ibadah tapi masih kikir. Apakah yang dimaksud dengan dermawan? Wa haqiqatul judi, makna sesungguhnya dari dermawan itu adalah alla yas'ub alaihi al-basil. Tidak ada sedikit pun merasa berat untuk melepaskan apa yang ia miliki untuk menutupi kebutuhan orang lain. Itu pengertian dermawan. Saya ulangi, tidak ada sedikit pun rasa berat, tidak ada rasa susah untuk memberikan apa yang ia miliki demi untuk membantu menutupi kebutuhan orang lain. Demikian kitab ini menjelaskan dari ayat sampai kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu
di dalam kitab ini memberikan contoh bagaimana perilaku orang-orang sufi di dalam menjalankan kedermawanannya itu. Disebutkan di dalam kitab ini salah satu di antara ulama-ulama itu seperti Asma'u bin Jariyah. Asma'u bin Jariyah ini adalah seorang tabi'in dari Kufah. Kufah itu Baghdad di Irak. Beliau ini sungguh sangat dermawan. Apa ungkapannya? Ma uhibbu an arudda ahadan an hajatin talabaha minni. Saya tidak pernah menginginkan untuk menolak seseorang apa yang mereka minta kepadaku. Li'annahu, karena sesungguhnya in kana kariman, kalau sesungguhnya orang itu adalah kariman, orang mulia, asunu irdahu, itu berarti saya menjaga kehormatannya, kemuliaannya. Dan sekiranya orang biasa, maka saya membentengi kemuliaanku. Ada kisah disebutkan dalam kitab ini, pada masa itu para ahli sufi itu difitnah oleh kelompok-kelompok tertentu. Difitnah. Sampai-sampai ada beberapa ulama-ulama sufi kita itu mati terbunuh, mati diracun karena fitnah dari penguasa. Nah, dikisahkan di sini ada salah seorang sufi ini yang ditangkap oleh mereka, orang yang tukang fitnah itu, termasuk diantaranya adalah Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi, As-Siham, War-Rikam, Wan-Nuri, semua ini adalah ulama-ulama sufi yang ditangkap. Ya. Imam Junaid tidak jadi ditangkap pada saat itu karena mampu memperlihatkan keulamaannya dari segi fikih. Nah, ketiga orang ini, yakni As-Siham, War-Rikam, An-Nuri, tidak menampakkan ulamanya sebagai ulama fikih, sekalipun mereka ini adalah ulama fikih. Maka mereka ditangkap dan mau dieksekusi. Akhirnya salah satu di antara yang tiga orang ini yang mau dieksekusi langsung pergi menghadap kepada Al-Gojo. Dibilang, bisakah saya duluan? Al-Gojonya heran Al-Gojonya ini. Dia bilang, tahukah kamu, kau didatangkan di tempat ini, kau mau dipotong? Bilang, saya tahu. Kenapa kau bergegas untuk kau yang mau duluan? Bilang, daripada saya lama-lama tidak bertemu dengan Tuhanku. Akhirnya si Al-Gojo ini mengurungkan niatnya untuk memenggal. Tidak jadi saya potong itu An-Nuri. Kenapa? Ada bahasanya begini, mau sekali bertemu dengan Tuhannya. Ya. Akhirnya si hakim ini pergi menghadap ke Al-Qadinya. Bagaimana pandanganmu ini? Dan tanya dulu menyangkut masalah ilmu fikih.
semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu fikih dijawab tuntas. Dijawab tuntas. Karena memang ulama cuma dia sembunyikan. Semua pertanyaan dijawab dengan sempurna. Maka berkatalah si hakim ini, kalau begitu jangan dulu dieksekusi, kita menghadap dulu ke khalifah. Pergilah menghadap kepada khalifah bahwa ada persoalan seperti begini. Ini ulama sufi tapi sungguh hebat dalam ilmu fikih. Kalau orang seperti ini, si hakim berkata kepada khalifah, kalau orang seperti ini difitnah sebagai orang yang bukan Islam, melanggar aturan Islam, masih adakah yang Islam selain daripada mereka? Akhirnya tidak jadi dieksekusi. Tidak jadi dieksekusi karena pernyataannya itu. Nah, disinilah kita lihat bagaimana sikapnya orang sufi itu menghadapi kenyataan kehidupan. Adakah yang salah di antara yang kita baca ini? Kalau tidak ada yang salah, loh kenapa mesti disalah-salahkan orang tasawuf? Jangan-jangan kita belum mampu sampai kepada apa yang dicapai oleh mereka, kita salahkan mereka. Itu yang menjadi masalah. Coba kita lihat. Ada seorang ulama namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Sungguh sangat dermawan ini orang ini. Akhirnya ada orang yang bertanya kepadanya, masih adakah orang yang lebih dermawan daripada Syekh? Sang ulama tadi yang sungguh sangat dermawan menjawab, iya masih ada. Masih ada? Di mana itu? Akhirnya sang ulama ini mengajak orang itu, ayo kita ke rumahnya orang itu. Di salah satu lembah. Ketemulah istrinya, dan pada saat itu hadir suaminya, berkatalah sang istri, wahai suamiku, ini ada orang yang datang sebagai tamu kepadamu. Sang suami begitu mendengar bahwa ada tamu yang datang, langsung pergi mengambil kambing dan dia potong. Langsung dia potong kambing itu untuk menjamu mereka ini. Sesudah dia jamu, sudah makan pagi, malamnya kan belum pulang ini tamunya ini. Nah potongkan lagi satu. Sang tamu berkata, Syekh, kenapa kita masih potong lagi? Nah, masih ada ini, kita belum habis. Apa dia bilang ulama ini? Beliau ini mengatakan, saya tidak pernah kasih makan tamuku masakan yang bermalam. Tidak pernah kasih makan tamunya masakan yang sudah bermalam. Pokoknya selalu yang baru. Ini 3 hari itu langsung lekun di batang gemuk kita muta. Inilah yang dicontohkan itu. Kemudian dikutip lagi pendapatnya ulama. Beliau mengatakan an-nazru ilal bahili yuksi al-qalb. Memandang saja kepada orang seke, memandang kepada orang seke itu membutakan hati. Ja'naro atau seke, biar dipandang hati kita sudah menjadi buta. Ja'naro sifa'naro atau seke. Nah, akhirnya dikisahkan lagi dalam kitab ini, Syekh Abdullah bin Ja'far suatu waktu dia keluar dari rumahnya. Maka dia menemukan seorang pemuda hitam, pekerja kebun, sementara bekerja di kebun.
di kebunnya majikannya, sungguh sangat luas itu kebun. Sang ulama ini melihat-lihat dulu, siapa ini pemuda yang bekerja ini di kebunnya orang. Ternyata penjaganya. Sementara dia mengamat-amati si pemuda itu, datang seekor anjing. Datang seekor anjing. Tiba-tiba si pemuda ini tadi ini, penjaga kebun ini, pekerja kebun ini, makanannya itu dia kasih anjing itu. Dia kasih anjing itu. Mendekatlah sang ulama ini kepadanya. Berapa kali kau makan dalam satu hari? Dibilang 1 kali. Bilang, kenapa kau kasih semua itu makananmu kepada anjing? Apa yang kau makan? Dia bilang pemuda ini, itu anjing, bukan anjing di sini. Dia datang dari tempat jauh, sungguh sangat lapar. Jadi saya kasih semua itu. Jadi kamu kenapa? Dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya bisa tahan lapar. Apa yang terjadi? Apa yang dermawannya ini si pemuda hitam ini penjaga kebun. Yang terjadi, sang ulama tadi ini pergi mencari yang punya kebun itu. Dia minta untuk mau membeli itu kebun. Luasnya seluas-luasnya. Sekaligus dia mau beli ini pemuda. Karena dia kan apa namanya itu? Jomos, mau hamba sahaya, jadi dia beli untuk dimerdekakan, bukan mau dibeli untuk dia apa-apa, untuk dimerdekakan. Kemudian kebun yang seluas itu dia beli, dia kasih juga itu pemuda itu, bilang ini bahagianmu juga dan kamu juga sudah dimerdekakan. Hanya berkah daripada kasih makan anjing yang lapar. Ada juga seorang ulama berkata, suatu waktu ata rajulun shadiqan lahu, datang temannya, ketuk-ketuk pintu. Ternyata orang ini mau pinjam uang. Berapa uang dia mau pinjam? Dia mau pinjam 400 dirham. Maka yang punya rumah tidak ada pertanyaan, tidak ada kata-kata, langsung masuk ambil uang 400 dirham. Dan dia kasih kepada yang temannya itu. Setelah dia kasih, pergi temannya yang kasih tadi ini, si yang punya rumah ini menangis. Datang istrinya. Kenapa menangis, Pak? Tadi kita kan sudah kasih juga yang diminta untuk dipinjam. Iya. Yang membuat saya menangis, kenapa selama ini saya tidak mengetahui keadaannya saudaraku itu, bahwa membutuhkan. Itu yang bikin dia menangis itu. Lamanya saya berteman, saya tidak pernah mengetahui ternyata beliau itu butuh uang 400 dirham. Kenapa? Baru sekarang saya tahu. Itu yang membuat dia menangis. Inilah perilaku orang-orang sufi di dalam persoalan kedermawanan. Kalau Ali bin Abi Thalib itu pernah menangis 1 minggu. 1 minggu menangis Ali bin Abi Thalib. Ini dikisahkan di sini. Baka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menangis 1 minggu. Maka ada orang faqila lahu, maka ditanyalah dia. Ma yubkik? Apa yang membuat kamu menangis wahai Amirul Mukminin? Faqala, maka Ali bin Abi Thalib menjawab, yang membuat saya menangis
lam ya'tini daifun munsu sab'ati ayyamin. Yang membuat saya menangis, sudah 7 hari tidak ada tamu yang datang ke rumah saya. Itu yang membuat menangis, Pak. Karena sudah 1 minggu tidak ada tamu yang datang ke rumahnya. Apa katanya Ali bin Abi Thalib? Wa akhafu an yakuna Allah Ta'ala kad ahanani. Saya sangat takut kepada Allah. Jangan-jangan Allah menghinakan saya. Adakah yang salah? Adakah yang salah dari perilaku orang-orang sufi seperti ini? Kalau tidak ada yang salah, kenapa kita salah-salahkan mereka ulama-ulama sufi itu? Kembali lagi saya mengatakan, jangan-jangan kita belum mampu memiliki sifat mulia mereka, lantas kita ambil pintas untuk menyalah-nyalahkan mereka. Keterlaluan seperti itu. Kemudian, dan ada hadis dikatakan bahwa sekaitan dengan tadi apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa rumahnya 1 minggu tidak didatangi tamu. Penulis kitab ini mengutip salah satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala zakatu dari ayat tasyafih baitun lidiyabah. Beliau bersabda, zakatnya itu rumah. Apa zakatnya rumah? Zakatnya rumah adalah ketika penghuninya, pemilik rumah itu menjadikan rumahnya selalu terbuka untuk menerima tamu. Jadi semakin banyak tamu yang datang ke rumah, semakin bersih rumah itu. Kenapa? Selalu keluar zakatnya. Tapi itu macam itu. Jangan mengeluh, datang sih, boleh sih. Oh tidak, bukan zakat namanya itu. Zakat itu adalah melepaskan secara tulus. Itulah zakatnya rumah. Ketika yang punya rumah membuka pintu selebar-lebarnya untuk didatangi tamu. Kemudian penulis kitab ini mengambil ayat hal ataka hadis Sudaifi Ibrahim al-Mukarramin. Sudah pernahkah kita mendengar kisahnya tamunya Nabi Ibrahim? Ada kisahnya itu. Nabi Ibrahim setiap mau makan apa, pasti dia pergi mencari teman makan, sekalipun itu jaraknya 5 kilo. Dia pergi cari situ. Kenapa bisa begitu? Ada kisahnya begini. Ada seorang orang tua, umurnya sudah 80 tahun, tapi agamanya agama Yahudi. Datang ke Nabi Ibrahim meminta makanan. Apa katanya Nabi Ibrahim? Iya, saya mau kasih kamu makanan, tapi kau ikuti dulu agamaku. Dikasih syarat. Silakan, saya mau kasih makan kamu sampai sepuasnya, tapi ikuti agamaku. Apa kata tamu ini? Semurah itu ke agamamu, hanya mau dibayar dengan sepiring nasi. Orang Yahudi itu berkata begitu. Alhasil ini tamu ini pergi. Orang tua tadi pergi. Sambil berkata, semurah itu ke agamamu dengan hanya mau dibayar sepiring nasi. Ya. Turun ayat menegur Ibrahim. Apa kata ayat? Ibrahim, itu tadi orang tua yang datang kepadamu sudah 83 tahun umurnya. Mulai dari lahir sampai sekarang saya kasih makan terus. Saya tidak pernah perhitungkan agama apa agamanya. Kamu baru 1 kali dimintai makananmu, kau sudah memberi persyaratan seperti itu.
Akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi susul ini tadi orang ini. Dia pergi susul orang ini cari. Mulai dari situ Nabi Ibrahim setiap mau makan, dia pergi cari dulu orang untuk menemani makan. Itulah sebabnya sehingga di dalam ayat laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Ibnu Abbas itu adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menafsirkan ayat ini. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Bukanlah suatu dosa bagi kamu untuk makan bersama. Mulai dari ayat ini menurut Ibnu Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya ayat ini menyeru kita untuk senantiasa makan berjamaah. Biar di rumah, Pak. Panggil itu anak makan berjamaah, panggil istri makan sama-sama. Jangan ale-ale. Biar anak atau cucu panggil, ayo nak kita makan, ayo mak kita makan bersama. Ibnu Abbas ini menafsirkan ayat itu bahwa kita memang disuruh untuk makan, selalu makan berjamaah. Jadi seperti ini mereka menggambarkan bagaimana kehidupan orang sufi itu. Tidak selalu merasa puas dengan apa yang ada pada dirinya dan selalu merasa senang ketika ia memberi. Selalu senang ketika ia memberi. Itulah memang kita sering berkatakan orang yang memberi lebih banyak yang dia dapat dibanding orang yang diberi. Dan kalau kita mau memberi, jangan akal tak kita pakai. Karena kalau akal tak bekerja ketika mau memberi, masih kekik, Pak. Karena selalu berkata otak tak, kurasi. Masih kekik. Sebab yang bekerja otaknya. Sementara di dalam agama kita yang dianjurkan adalah memberi, bukan untuk diberi. Dan memang tidak ada satu ayat yang kita baca dalam Al-Quran manusia diciptakan untuk diberi. Nah, yang ada adalah memberi. Sekian dan terima kasih. Wallahumma fi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.